Bagaimana cara istiqomah ketika kita pulang kampung, Ustaz? Karena di kampung tidak ada teman yang soleh, Ustaz. Nikah, biar punya teman soleha. Ya kan? Kalau antum sudah mampu untuk menikah, nikah aja, biar punya teman. Belum mampu, Ustaz, ya udah. Kalau belum mampu pulang kampung, antum kan bisa dengerin kajian melalui apa? Radio, komputer, streaming. Zaman sekarang itu Masya Allah dipermudah semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan antum selama di kampung masih bisa berhubungan dengan teman-teman di grup WhatsApp. Iya kan? Iya. Walaupun antum berada di kampung, hati antum tetap ada di kota. Kenapa? Tiap hari WhatsAppan terus sama teman. Alhamdulillah masih bisa bergaul dengan teman yang saleh. Ya. Nah, kalau memang ternyata kalau kita pulang kampung menyebabkan kita tidak bisa istiqomah, mendingan jangan pulang kampung dulu. Kalau khawatir. Tapi kalau memang kita tidak khawatir, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di kampung karena orang tua, ya wajib antum pulang untuk berbakti kepada orang tua antum. Saya berdoa baik dalam doa dzikir pagi dan sore. Tapi tidak khusyuk, kadang pikiran kemana-mana. Apakah doa saya diterima? Enggak. Maksudnya, hati lalai itu salah satu sebab doa kita tidak diijabah. Karena disebutkan dalam riwayat Tirmidzi begitu. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, pikirannya kemana? Ke kantor, ke pasar, entah kemana. Gimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau kita ingin dikabulkan doa kita, fokuslah dalam doa, hadir hati kita, betul-betul memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seperti itu, insya Allah diijabah. Ya. Saya mencoba hijrah dengan menerapkan aspek keislaman dan ingin mendapatkan teman yang bersama dalam ketaatan. Terus bagaimana bisa mendapatkan teman seperti itu, Ustadz? Kalau antum ingin mendapatkan teman yang bisa bersama dalam ketaatan, hadir di majlis taklim. Karena di majlis taklim itulah berkumpul orang-orang yang soleh. Nah di situ antum akan melihat mana yang cocok dengan antum yang tidak cocok. Mana yang akhlaknya baik dan antum cocok merasa kepada dia. Tapi kalau antum jauh dari majlis ilmu, bagaimana antum akan mendapatkan teman yang soleh? Makanya majlis ilmu itu Masya Allah. Ya majlis yang dihadiri oleh orang-orang yang solehin insya Allah. Yang menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat insya Allah. Mana yang harus didahulukan? Menuntut ilmu atau menjaga orang tua yang sedang sakit? Ya. Kalau bisa digabung, gabungkan. Sambil menuntut ilmu ada waktu, kemudian kita menjaga orang tua yang sakit. Kalau ternyata orang tua kita butuh, kita terus pada setiap waktunya yang sudah orang tua dulu deh. Insya Allah doa orang tua itu mustajab. Iya, betul. Di Madinah ada syekh, namanya Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti. Beliau sekarang ini sudah diangkat jadi ulama lajnah daimah, hayat kibar ulama. Beliau pengajar di kota Madinah. Waktu saya masih kuliah di sana itu beliau sudah umur 40 lebih dan belum nikah. Ketika ditanya Syekh, umur antum sudah mulai senja, kok belum nikah-nikah? Apa kata Syekh? Saya sibuk berbakti kepada orang tua saya. Karena ibu saya tidak ada yang menemani kecuali saya. Saya khawatir kalau saya menikah, saya tersibukkan dari ibu saya. Tapi subhanallah Pak, keberkahannya itu luar biasa Pak. Beliau kalau ngejawab pertanyaan itu, kayak air. Menyebutkan ikhtilaf para ulama, dalil dan yang lainnya. Masya Allah. Sampai majelisnya di kota Madinah itu paling ramai Pak. Beliau itu. Iya. Karena baktinya kepada orang tua luar biasa sekali. Boleh nggak mendengarkan murotal sambil nyetir? Kalau memang kita nyetir dan bisa kita mendengarkan bagus. Ya, tapi gara-gara dengerin itu antum jadi tabrakan, nggak boleh. Ya. Sambil bekerja. Apa kira-kira bisa bekerja antum sambil menyimak Al-Quran? Nggak bisa apa? Bekerja itu butuh kesungguhan. Dan Rasulullah bersabda apa? Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yuttinahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia bekerja, dia sungguh-sungguh bekerja. Jadi kalau antum sedang dalam pekerjaan, udah sungguh-sungguh bekerja, itu amalan yang paling utama buat antum. Ya, itu amalan yang paling utama.